Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya salah satu tenaga pengajar dari SMK Insan Kamil Tartila, daerah Legok, Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menerangkan terkait materi yang saya akan bawakan, yaitu terkait toleransi dalam PPG Daljab 2025. Ini bagian daripada UKIN atau uji kinerja dalam PLPTK Win Syarif Hidayatullah. Saya dengan nomor NIM 412401910259. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan berpantun, boleh? Boleh. Jalan-jalan ke pasar malam. Jangan. Naik motor Honda. Jangan. Dan Pak Yusuf mengucap salam agar kalian dapat pahala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Min azlika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ardi wa ka'an nama qatala nasa jami'a wa man ahyara fa ka'annama nasa jami'a ila akhir ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayu atiyan alhamdulillah qala al-habibiyah wa sama. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Genki desu ka? Yes, alhamdulillah. Kaifa haluka? Inna lillahi alhamdulillah. How are you today? I am fine, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semuanya sudah mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk kegiatan selanjutnya. Tapi sebelum pada kegiatan ini, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lebih bermakna, bermanfaat dan berkah. Silakan kita berdoa untuk berdoa. Mungkin berdoa. Dan semuanya duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas saya kelas untuk menghargai jasa para pahlawan dan negara kesatuan kita Indonesia. Kita memberikan sebuah lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Keadaan kita dalam keadaan posisi berdiri. Saya dan
dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, anak sekalian, terima kasih tetap masih posisi keadaan berdiri. Kita akan cairkan suasana belajar hari ini dengan ice breathing. Kira-kira setuju? Setuju. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Asik-asik gas. Terima kasih ke kelas, silahkan teman-teman dan terima kasih semuanya sekarang. Rohiku dulu sakuna, luruskan tempat duduknya. Dua, Rohiku bisa sakuna dan perhatikan pakaiannya. Izinkan Bapak untuk mengabsen agar Bapak tahu tingkat kehadiran kalian dan teman-teman kalian yang bisa masuk hari ini. Kira-kira setuju di absen? Kalau hadir bilang hadiroh, hadir perempuan atau kalau tidak hadir bilang dengan alasan-alasan yang tidak diperhatikan. Alisa, Hadir Pak. Alisa Humairo, Hadir Pak. Dela Padila, Hadir Pak. Desi Rahmawati, Hadir Pak. Dina Herliana, Hadir Pak. Novita Cahyani, Binti Ainun, Hadir Pak. Jangka, Sakit. kenapa sakitnya apa? Sakit banget. Sakit demam. Mudah-mudahan cepat sembuh kembali, kita doakan ya. Doakan jasad kita, roh kita, teman-teman kita, saudara kita, khususnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengingatkan kalian terkait materi pembelajaran pada pelajaran pekan yang lalu. Kira-kira masih ingat materi kemarin apa? Masih ya? Alhamdulillah, materi yang terkait kasih dengan toleransi ada pada surat Al-Maidah ayat 32. Ya, itu terkait masih toleransi. Oleh karenanya jangan sampai kita lupakan materi kemarin karena ada keterkaitan dengan materi hari ini. Nah, sebelum kita berada kepada materi inti, Bapak berapresiasi dulu agar kalian itu selalu bisa mengingatnya dan mengaitkan dengan materi selanjutnya. Itu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Ini Bapak ya, ini ya, baca di nomor Bapak ya. Ayat 32 yang kita pelajari pekan lalu mengajarkan kita tentang nilai pentingnya dari Nah, kekerasan dan perusakan adalah tindakan yang sangat berat hukumannya di sisi Allah. Oleh karena itu, apa sih yang bisa kita perbuat atau pelajari dari ayat ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu namanya persepsi. Kita sudah bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu ada satu pertanyaan menarik dari Bapak. Toleransi itu apa sih artinya? Menghargai. Intinya menghargai itu tidak pakai
keyakinan kita kepada orang lain. Ya, betul. Nah, di situ kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran kita pada materi toleransi itu, yaitu tujuannya adalah agar kita dapat mengidentifikasi serta mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersikap tanggung jawab dan toleran. Disitulah kita tahu bahwa judul kita saat ini pada pelajaran pendidikan agama Islam adalah terkait masih dengan toleransi. Silakan anak-anak sekalian buka bukunya untuk tulis dan pelajarannya serta alat tulisnya. Apabila mohon maaf apabila pelajaran yang terkait ini dengan materi yang kemarin bisa kita kaitkan, berarti kita sudah ada pengalaman. Habis itu izin untuk menulis judul dan materi. Sekarang pelajaran tadi pendidikan agama Islam dan di materinya toleransi. Ada pada Quran surat kedua, dan sekarang diteruskan kepada Quran surat Bismillah. Tanggal 5 bulan 5 tiganya ada yang tahu? Oh, ini enggak. Tanggalnya tanggal 7 bulan saya 7 bulan 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Waktu satunya kita baca bareng lagi ya. Wa in kadzabu pelajari secara bersama-sama. Sekarang kita presentasikan ya hasil pemahamannya. Nah, itu aja ya. Kelompok 1 siap maju ke depan? Ya. Kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan yang menanggapi. Yang lain menanggapi, mendengarkan dengan bersama. Kalau ada pertanyaan terkait itu oleh tanggapan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya di sini kita akan membaca dan segar tentang surat Yunus ayat 40 dan 41. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Windy Ayu Nadir. Nama saya Sintia Dewi Putri. Nama saya Siti Nurwajia. Nama saya Rizky Abdullah. Intisari
bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan, ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman. Hai orang-orang musyrikin, maka menuduh Rasulullah dan kaum muslimin berbuat kerusakan, memecah belah dan merusak persatuan Mekah. Maka Allah menjawab tuduhan mereka, dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanya? Ada. Semuanya paham? Insya Allah. Kasih tepukan semangat 3 ya. Semangat 3. Baik, cukup sekian dan telah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Apakah sudah siap? Silakan lanjutkan. Ya, masing saja ya. Untuk itu ada. Ya, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Fiana. Perkenalkan nama saya Sinta Fiana. Perkenalkan nama saya Sinta Fiana. Perkenalkan nama saya Desra Mawati. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil surah Yunus ayat 41 sampai 41. Pada surat Yunus ayat 40 berbicara tentang orang-orang Mekah. Namun secara umum ia juga berlaku untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu 1 golongan orang yang beriman kepada Al-Quran, 2 golongan yang tidak beriman. Pada surat Yunus 41, Allah memberikan tauhid atau arahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensinya atas apa yang dilakukannya. Apa yang ada yang ditanyakan? Ada. Ini paham? Insya Allah. Kasih semangat 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 silakan mencoba. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dela Fadila. Perkenalkan nama saya Rizky Tumero. Perkenalkan nama saya Alisa. Kita akan presentasi tentang surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ini reaksi untuk penjelasan yang tidak ada tulis. Allah memberikan tausiah atau arahan kepada Rasulullah SAW menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensi. Allah mengetahui siapa yang melakukan merasa
baik kerusakan dalam hal keyakinan maupun tindakan. Surah Yunus juga ada dua golongan. Ada dua orang yang beriman dan tidak beriman. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Ada. Apa? Kemudian bisa dijawab. Ya, kemudian itu adalah contoh dengan peringatan. Kemudian itu adalah gambaran perjalanan. Banyak pengertiannya. Allah memberikan contoh, Allah memberikan peringatan, Allah memberikan gambaran. Ya, lagi. Berarti semua sudah paham? Iya. Semangat tiga. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sampai semua. Kurang lebih apa begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Setelah itu suasana menjadi galau kalau tidak ada pencairan suasana. Benar nggak? Masih yang namanya pencairan suasana dengan sedikit kembali. Kalian masih ingat dengan tempuk kita? Masih ingat? Kalau begitu, mari kita sedikit dengan tempuk jin. Tempuk kita kecil. Kita kecil, kita sedang, kita besar, Itu berarti bentuk cinta namanya ya. Nah, kalau begitu kalian sudah pada waktunya nih. Waktunya adalah menganalisis. Apa yang bisa kita analisis? Nah, dalam hal itu apa nih? Keterangan ya, yaitu memahami makna pesan yang terkandung dalam ayat ini ayat 40-41. Seperti itu memahami maknanya kandungannya. Ya boleh silakan. Yang kedua, kita harus pandai mengevaluasi. Evaluasi apa yang harus kita evaluasikan? Yaitu kita sudah bisa mempresentasikan, kita sudah bisa menjawab sebuah pertanyaan. Makanya itu bagian daripada evaluasi. Kita sudah bisa bikin atau mereka drama ataupun drama, ataupun poster, kita bisa bikin gambaran. Itu namanya mengevaluasi. Sudah bisa itu semua. Nah, dari itu kita refleksikan diri. Bagaimana cara merefleksikannya? Yaitu kita sadar, kita beriktikad bahwa pengamalan pada surat Yunus ayat 40-41 adalah bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Nilai yang baik kita pelajari dan aplikasikan nilai itu. Kita jangan pelajari dan aplikasi. Ya, contohnya kita saling membantu, menghargai, kita berteman dengan siapapun tanpa pandang syarat, yang suku, ada agama, tanpa pandang itu, soal pergaulan. Nah, itu ya sendiri. Kita berketika bahwa hari ini kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berharga. Gitu ya. Dan kita harus berkawan dengan siapa saja.
Nah, itulah kita dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan pada surat Yunus ayat 40-41 adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh memaksakan orang yang bukan agama Islam untuk masuk dalam agama kita. Tidak ada paksaan, karena tidak ada paksaan ya agama. Dan juga perbuatan apapun pasti ada balasan. Yang baik masuk surga, yang buruk masuk neraka. Jadi kalian mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Lagunya atau lagunya? Enggak. Aku mau pilih yang mana? Itu benar? Enggak. Surga apa neraka? Kalau kau pilih surga harus rajin beribadah. Gitu ya? Itu ada lagunya. Jangan nonton ya. Bagus berarti kalian rajin gitu ya. Nah, setelah itu baru Bapak akan memberikan umpan balik. Apa itu umpan balik? Yaitu kenapa penting menghargai perbedaan keyakinan. Kenapa pentingnya menghargai perbedaan keyakinan? Karena manusia kita Allah adalah mempunyai hak untuk memilih. Dan jangan sampai terpancing emosi, tetaplah bersikap bijaksana. Akhirnya kita sudah pada waktu akhir pelajaran. Sebelum kita tutup, maka ada satu buah pantun kembali. Kira-kira siap mendengarkan? Iya. Nanti begini, kelas 11 OTKP orangnya cantik-cantik. Ya, senangnya makan kue putu. Tahu kue putu? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Kami sayang Bapak. Itu punya satu kaul dari syair Arab. Pernah dengar? Laisal hadru yu'limuni walakin jamalul dutriyat qolbi. Pernah dengar itu? Bukan perpisahan yang menyakiti hati kita, ya itulah. Bukan perpisahan yang menyakiti hati kita, tetapi kenangan terindah yang mengucapkan hati kita. Bukan perpisahan tapi kenang. Terima kasih ya. Terima kasih dan kasih tepuk tangan untuk kita semua.